kalau kita mau maju. Kalau mau maju harus ada pengorbanan. Indonesia perlu anak-anak muda yang bisa menjaga Indonesia ke depan. Kita bisa menjadi negara industrialisasi, ya, yang memang bisa menyerap lapangan pekerjaan sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tepuk tangan buat Pak Beni. Cocok punya pimpinan kayak Pak Beni? Cocok atau cocok? Cocok. Jadi cocok ke depan dampingin saya juga ya. Justru hari ini ya saya diundang, tadi disampaikan kita bersama, saya dan Pak Beni bersama sesuai dengan instruksi Presiden, bagaimana melayani rakyatnya sesuai dengan visi beliau. Dan kita benar-benar kerja mengimplementasikan supaya berkolaborasi, karena itu solusi. Yang kedua juga sejak awal ketika saya diundang Pak Beni ke kantor, saya bilang saya tidak mau, saya sama-sama kalian. Saya juga waktu itu dari tahun 2013 sampai 2018, ya, 17, 4 tahun, sering bolak-balik 2 minggu di luar negeri. Ya, 2 minggu di sini, 2 minggu di luar. Apa perasaannya? Kesepian, betul? Kendala bahasa, kendala makanan. Nah, tapi itulah kalau kita mau maju. Kalau mau maju harus ada pengorbanan. Apalagi kalian ini masa depan bangsa kita. Ya. Saya mau panggil 2 orang ke depan. Tadi yang mimpin YAIAU mana? Coba buat. Nah, coba saya mau tanya. Kenapa mau bekerja di luar negeri? Karena sekarang mudah dan difasilitasi. Karena mudah dan difasilitasi. Tapi ada keunggulan bekerja di luar negeri. Kalau kita bisa beradaptasi, ya. Jangan justru kulturnya mereka kita tentang. Kalau kita bisa melihat mana yang bagus, mana yang tidak bagus, saya juga banyak menyaksikan. Ketika pulang dari luar negeri, kalian punya wawasan, disiplin, dan kapabilitas yang meningkat. Ini luar biasa. Jadi jangan hanya kerja di sana. Jangan hanya cari nafkah, tapi kalian harus dengan hati kalian bahwa ini adalah jangka pendek saja. Jangka panjangnya apakah kalian terus meningkatkan kapabilitas kalian, dan itu bisa. Artinya ketika kalian bekerja di luar negeri, saya harapkan juga Pak, ini bagian pendidikan, karena Indonesia perlu kalian. Indonesia perlu kalian. Indonesia perlu anak-anak muda yang bisa menjaga Indonesia ke depan. Nah, itu kalian. Banyak dari kalian, saya sempat bertemu. Ya, ada yang pulang ke desa menjadi petani, luar biasa. Kebetulan waktu itu dia pekerja migran dari Jepang. Dia belajar bercocok tanam. Dan akhirnya pendapatannya luar biasa.
dan tiga-tiganya lulusan Jepang. Artinya ini opsi kehidupan. Kalian bekerja mencari nafkah, tetapi apa? Ada masa depan yang ditabung untuk masa depan kalian. Apakah di kapabilitas, apakah nantinya mau? Sekarang saya mau tanya, nanti kalau sudah bekerja, nabung, ya, ini pakai apa tabungan? Membangun usaha lagi dan mengembangkan kesehatan di Indonesia. Tepuk tangan. Ditabung untuk berusaha. Ini alternatif yang lain. Kenapa? Memang benar. Indonesia itu kekurangan pengusaha yang bisa membantu pembukaan lapangan pekerjaan. Problem bangsa kita ke depan adalah lapangan pekerjaan kalau kita tidak bisa menyediakan. Apalagi dengan situasi dunia yang sedang berubah. Apakah tadi digitalisasi dan juga industrialisasi. Nah, karena itu pemerintah sekarang terus mendorong yang namanya industrialisasi. Tidak lain apa? Supaya tadi kita bisa menjadi negara industrialisasi, ya, yang memang bisa menyerap lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tapi entrepreneur, pengusaha tidak kalah pentingnya dan luar biasa. Apa? Mau jadi pengusaha di bidang kesehatan. 4, lahan. Yang saya berharap nanti kalau ada yang menjadi pengusaha pulang, ya, apalagi nanti di luar negeri belajar disiplin, belajar kapabilitas, bisa beradaptasi, ya. Pulang kalau menjadi pengusaha ada 4. 1, karena penduduk Indonesia ini akan terus tumbuh dari 280 juta menjadi 330 juta. Kesehatan akan menjadi salah satu kunci terpenting karena manusia Indonesia perlu sehat. Ya, tidak mungkin tidak sehat mau berkompetisi. 1, cocok. Yang kedua, apa? Di bidang pangan. Tadi saya bilang, tidak mungkin bangsa kita yang jumlahnya nanti 330 juta tidak perlu makan. Artinya apa? Setelah hilirisasi sumber daya alam, yang berikutnya kita harus mendorong yang namanya industrialisasi pangan. Pangan akan harus menjadi industrialisasi. Kalau Vietnam bisa kita kalahin di sepak bola, kenapa di industri perikanan nggak bisa kita kalahin? Thailand kita kalahin di bola, kenapa di industri agrobisnis kita tidak bisa kalahin? Harus bisa. Ketiga, itu ekonomi digital. Jangan sampai 40% ekonomi digital di Asia Tenggara itu jadi milik orang lain, kita hanya jadi market saja. Nah, kalian belajar. Ini market yang besar, ekonomi digital. Yang terakhir, industri kreatif. Ya, ini juga harus. Karena itu adalah daya dukung juga pertumbuhan ekonomi kita melalui UMKM. Tepuk tangan buat saudara-saudara. Terlepas dari apa yang kita sepakati barusan, tapi kita masih punya PR. Apa? Memberantas yang namanya pengiriman ilegal pekerjaan Indonesia. Kita harus berantas. Dan saya berharap tidak hanya saya dan Pak Leo. Kalian punya komunitas, punya keluarga, punya saudara. Kemarin saya di Hong Kong sempat bicara sama pekerja migran di sana. Pastikan dimulai dari yang kecil.
di Hong Kong tidak boleh ada lagi pekerja migran yang ilegal. Itu dulu. Nah, kalian akan juga merantau ke Korea dan Jerman. Coba pastikan yang kecil bahwa teman-teman kalian yang ada di Korea atau Jerman tidak ada yang ilegal. Itu dulu. Tidak mungkin kita pemerintah berhasil tanpa dukungan rakyat. Presiden sudah mensusun tangga, sikap, tetapi kita tidak sempurna. Kalau kalian terlibat, akan lebih sempurna. Karena ini sesuatu yang keterlaluan. 9 juta pekerja migran kita, 50% masih ilegal. Dan kita berdosa kalau kita tidak sama-sama membersihkan hal-hal. Ya. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang sama-sama menjaga bangsa. Jadi saya berharap pemerintah sudah komit, Pak Presiden komit, ya. Tetapi saya mohon mulai dari yang kecil. Kalau kemarin saya sudah bicara di Hong Kong, coba tunjukin Korea, tunjukin Jerman, tidak ada lagi pekerjaan ilegal. Ya, kalian bisa saling jaga, saling dukung, ya, untuk apa? Masa depan kalian yang tidak lain adalah masa depan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.